Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Dan di kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi atau metode training yang kita akan aplikasikan ke dalam pemrograman bahasa C++. Sebelum kita masuk ke programnya, kita akan membahas sedikit tentang apa itu chaining. Nah, chaining sendiri bisa kita ketahui sebagai metode pencarian data yang berasal dari atau didukung dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di sini metode pencarian data dengan metode chaining itu ada dua. Yang pertama yaitu forward chaining dan yang kedua backward chaining. Perbedaannya adalah alur pencarian data. Kalau forward chaining itu pencarian data dari fakta-fakta yang ada menuju ke solusi. Sedangkan untuk backward chaining sendiri yaitu dari solusi yang sudah diketahui, kita akan mencari apakah solusi itu benar atau enggak dengan menuntut data yang ada. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke dalam pemrogramannya atau pengimplementasiannya. Di sini sedikit memperkenalkan aja. Untuk pemrogramannya sendiri kita pakai bahasa C++ yang biasa dipakai untuk pemrograman yang dipelajari. Programmer biasanya mempelajari ini di awal-awal atau ketika dia akan mempelajari bahasa C++. Di sini saya menggunakan software atau aplikasi Dev C++, dan langsung aja untuk programnya sendiri. Di sini beberapa hal yang mungkin itu termasuk hal yang garis bawahi, yaitu di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel di mana variabelnya ada k, ln, nama, umur, dan lalu nanti akan ada judul dari sistemnya. Nanti meminta untuk user memasukkan nama dan umur. Sebelumnya, sistem ini itu berkaitan tentang diagnosa dari dokter. Jadi pengguna yang masuk ke sistem ini bisa dikatakan sebagai pasien yang mengalami gejala-gejala tertentu dan mereka ingin mengecek apakah penyakit yang mereka punya itu sesuai yang dengan gejala-gejala yang ada. Jadi biar lebih jelas. Lalu ini nanti setelah memasukkan nama dan umur akan keluar 15 data atau 15 fakta yang ada untuk mendukung kesimpulan atau solusi yang akan ada di akhir nanti atau hasil diagnosa si dokter. Nah, di sini nanti pengguna atau pasien akan memasukkan 3 data yang digunakan untuk atau kita digunakan untuk bukti dari pencarian solusi. Ada gejala pertama, kedua, dan ketiga, tinggal nanti memasukkan. Lalu di sini itu ada perulangannya, yaitu kita menggunakan if else, dan di sini ada 5 gejala atau 5 penyakit yang didiagnosa oleh dokter dengan syarat-syaratnya, yaitu misalnya asam lambung dia akan terpenuhi jika gejala yang dimasukkan itu nomor 1, 5, dan 7. Kalau jantung akan terpenuhi jika gejala yang dimasukkan nomor 2, 4, dan 6 pun terpenuhi jika yang dimasukkan 3, 8, dan 9. Lalu ada lagi vertigo terpenuhi jika 3 data atau gejala 13, 14, 15 dimasukkan, dan tipes terpenuhi jika data 10, 11, 12 akan dimasukkan. Nah, ketika ada 3 data yang dimasukkan kecuali yang 3, 5 tadi di atas, maka mereka akan masuk ke sini dan untuk gejalanya tidak diketahui. Seperti itu. Nah, lalu nanti setelah gejalanya penyakitnya keluar, nanti akan muncul tulisan semoga lekas sembuh, namanya siapa, dan apakah ingin mengecek gejala penyakit lainnya. Kalau Y itu berarti yes, dan N itu berarti no.
Lalu kalau sudah dimasukkan maka tersimpan ke variabel yn, dan ketika y maka kembali ke mulai, dan ketika t maka kembali ke selesai. Lalu ketika sudah selesai maka Anda tidak mengecek ulang, dan terima kasih telah mengunjungi ini. Nah, ini kita ganti n dulu karena lebih yes no. Nah, maka kita akan menilainya dulu, dan jangan lupa kita compile programnya. Di sini tuh untuk mengetahui apakah ada error atau enggak, dan ini tidak ada, jadi kita langsung run aja ketika jalankan programnya. Nah, jadi di sini kita yang pertama itu memasukkan nama, misalnya namanya kita masukkan Kurnia dengan umur 21. Nah, ini gejala yang dialami, misalnya saya mengalami gejala 4 pusing dan irama jantung berubah. Maka di sini tuh disimpulkan memiliki gejala lambung. Nah, misalnya ingin mengecek kembali, maka kita akan cek dengan masukkan ya, dan kita masukin gejala lagi nih, misalnya kita rasakan mual, pusing, dan juga demam. Nah, di sini gejala tidak diketahui karena tidak sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi, dan ketika ini kita bisa mengecek lagi atau kita menyudahi dari program ini. Misalnya kita cek lagi, maka tinggal tulis ya. Lalu kita misalnya yang dialami adalah badan seperti mau jatuh, lalu kepala sakit dan kepala. Nah, yang muncul adalah penyakit vertigus. Semoga sembuh, namanya keluar. Nah, misalnya tidak mau mengecek lagi, maka kita kasih N. Nah, di sini Anda tidak mengecek gejala penyakit, dan terima kasih. Jadi secara singkatnya si program ini sesuai dengan konsep dari format chaining sendiri, yaitu dia menggunakan fakta-fakta yang ada untuk mendukung sebuah bukti bahwa nama-nama penyakit yang disebutkan sebagai solusi itu adalah berasal dari fakta-fakta. Jadi ketika si fakta-faktanya itu tidak sesuai, maka ya solusinya tidak keluar juga. Nah, di sini tadi penerapannya solusi dengan gejala penyakit tidak diketahui. Nah, mungkin itu saja penerapannya, dan menurut saya ini cukup mudah dipelajari dan cukup mudah diterapkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar aja. Nah, mungkin sekian ya. Kalau misalnya nanti aku ada salah jelasin atau apa, bisa dikonfirmasi ke komentar aja. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.